Betul, sayur kubis. Banyak rumah berlapis-lapis. Kalau ingin jalankan bisnis paras yang paling manis. 1, don't quit. 2, break the habit. Baru kemudian break the limit. Tembus batas. Pada saat itulah kesuksesan menjemput Anda semua. Saya undang untuk bisa hadir ya bersama-sama di Zoom ini. Bisa? Bu Yanti bisa? Oke. Bu Priyaningsih Dalil ya. Priyaningsih Dalil. Oke. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar? Sehat, kaya, bahagia. Wah, mantap sekali. Ya, 2 tahun gabung udah di luar kepala, sehat kaya bahagianya udah di luar kepala dan beliau udah buktikan ini. Ya, keren sekali Bu. Ini saya dengar cerita sekilasnya tadi, ini kuncinya komunitas, benar Bu ya? Ya, demikian Pak Wayan, karena hanya itu yang saya bisa. Oke, baik Bu. Nih, saya ingin Ibu memperkenalkan diri dah dulu biar ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ibu boleh perkenalan diri dulu, ya latar belakangnya, kemudian kapan sih Ibu bergabung ya? Boleh ceritakan singkat Bu, kapan bergabung bersama Faras? Silakan. Ya. Semangat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Priyantiningsih, biasa dipanggil Ibu Yanti. Saya tinggal di Surabaya. Awal perkenalan saya dengan Faras karena suami saya sakit. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali dan bangga karena sudah 3 tahun saya mencari obat untuk suami saya, ternyata ketemunya dengan produk dalam negeri ya, dari rempah-rempah warisan Nusantara, dan saya merasa saya harus ikut dalam keluarga besar Faras. Saya harus ikut juga melestarikan pengobatan tradisional ini ya, karena sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai putra bangsa ya, cinta negeri ini. Awalnya begitu Pak Wayan. Ya. Oke. Kapan awalnya Ibu gabung Bu? Oh iya, saya gabung bulan Juli 2019. Kemudian ikut STV. Ya. Maaf, sebelum STV ulang tahun ya. Nah, di situ pada saat ulang tahun itu saya menemukan api yang luar biasa ya. Saya mendapatkan momentum yang luar biasa. Saya melongo di situ loh. Apa namanya? Kok sudah ternyata banyak yang sukses ya. Saya berarti ketinggalan sekali gitu. Makanya saya harus kejar itu ya. Apa yang membuat tekad saya apa namanya? Istilahnya itu saya ingin cepat untuk sukses ya, karena saya merasa saya ketinggalan gitu Pak Wayan. Oke, baik Bu. Berarti Ibu Juli 2019, terus habis itu 2020 pandemi. Sekarang udah 2021 nih awal tahun. Oke, Ibu apa saja sih yang udah Ibu raih nih dari awal bergabung Bu? Boleh diceritakan Bu ya, di bersama Faras. Alhamdulillah ini apa namanya? Ini Faras menurut saya bisnis yang luar biasa ya Pak Wayan. Jadi sudah produknya sudah oke, kemudian pemiliknya juga seorang yang visioner ya. Saya kenal baik dengan beliau, humble, dermawan. Kemudian juga perusahaannya juga bagus karena punya pabrik sendiri. Itu yang membuat saya yakin dan percaya ya. Dan saya langsung begitu pulang dari ultah itu, saya tidak menunggu waktu lama ya. Meskipun saya sendiri masih baru, tapi saya langsung bergerak. Dan alhamdulillah 2 bulan berikutnya saya lolos promo ini kompetisi handphone ya, laptop, kemudian juga tiket ke Thailand, dan alhamdulillah juga untuk motor yang pertama sudah saya raih. Untuk tahun 2020 Januari saya kejar lagi untuk motor yang kedua. Kemudian juga alhamdulillah saya dapat promo
Star Cruise ya, dan juga promo-promo yang lain seperti emas ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, itu Pak Wayan. Ya, break Wow, juga alhamdulillah. keren sekali semua promo kompetisi Ibu habisin ya, lahap habis semua, promo emas habis, Star Kurs habis, semua Ibu dapatin. Ini keren sekali nih ya. Makanya ini saya bilang the power of emak-emak nih Ibu ini ya. Jadi kelihatan gaptek semua tapi Ibu bisa ternyata melewati. Nah, ini pertanyaan saya berikutnya, bagaimana sih caranya Ibu membangun bisnis Paras ini kok bisa sampai sehebat itu gitu. Coba Bu, bisa diceritakan. Pak Wayan, saya memang sadar ya, kelemahan saya adalah saya gaptek. Saya memang ibu rumah tangga biasa gitu. Saya hanya mengenal handphone tuh hanya untuk SMS, WA gitu. Saya tidak pernah punya akun yang lain seperti FB, IG dan sebagainya. Tapi saya tidak menyerah ya. Saya jadikan itu semua sebagai tantangan buat saya gitu. Nah, karena saya menyadari bahwa saya gaptek seperti itu ya, jadi saya masuk ke komunitas-komunitas yang ada, dan kebetulan di WA saya itu ada 60 grup ya yang saya punya, dan saya membangun komunikasi secara personal. Jadi saya juga men-share testimoni Paras ya, khasiatnya gitu seperti itu. Tapi selain saya share di grup, saya juga wapri personal secara bergantian gitu ya. Jadi saya membangun komunikasi, saya berkenalkan diri kepada mereka siapa saya, kemudian ketika mereka sudah merasa nyaman, kemudian saya jelaskan manfaat Paras ya seperti itu. Nah, baru mereka mencoba. Setelah mencoba, saya lanjutkan dengan memperkenalkan bisnisnya gitu, seperti itu. Oh, ternyata lebih murah ya kalau beli paket ya seperti itu. Jadi saya membangun komunikasi yang istilahnya itu intensif ya kepada pelanggan saya, dan akhirnya mereka menjadi member. Setelah menjadi member, tidak berhenti begitu saja, terus saya dampingi. Saya kalau ada pelatihan itu saya ikutkan mereka, kalau ada webinar juga saya saya beritahu mereka ya. Setelah itu kalaupun ada challenge ya, ada kompetisi dari Faras itu, saya juga mendampingin mereka. Kira-kira mereka bisa untuk meraih itu atau tidak gitu ya. Tapi biasanya saya memberikan semangat kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian. Jadi saya dampingi mereka sampai akhirnya alhamdulillah mereka juga bisa lolos, dan salah satunya Ibu Roza ya. Beliau itu saya tidak kenal beliau sebelumnya. Saya mengenal beliau dari grup pengajian gitu. Nah, ketika saya lihat ya kita bertemu ya, kita kopdar gitu ya, karena itu kebetulan satu kota ya. Kalau satu kota saya mengadakan pertemuan ya, dan alhamdulillah sering saya ikutkan webinar, dan sekarang beliau sudah jadi leader ya, mudah-mudahan tembus 6x5. Nah, ini juga ada cerita lucu ya Pak Wayan. Iya, iya bahwa Bu, silakan. Saya percaya bahwa power of love itu juga penting dalam bisnis ini. Bisnis Paras ini adalah bisnis masa depan ya. Kalau kita masa depan maksudnya itu kita ingin langgeng, kita ingin tahan lama. Berarti kita harus membangun hubungan yang baik dengan personal, membangun hubungan yang baik dengan mitra kita ya. Karena mereka adalah mitra. Mitra itu berarti kan tim ya. Jadi kita harus berjuang bersama-sama seperti itu. Nah, kemarin ada juga saya dapat dari salah satunya dari grup Herbal Surabaya. Beliau sebenarnya malah tadinya agen minyak sebelah ya. Nah, itu waktu saya japri itu beliau
inilah istilahnya agak menurunkan semangat saya ya. Jadi dia unggulkan minyaknya ya seperti itu. Tapi disinilah ya kita dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan kita ya dalam menghadapi hal-hal seperti itu ya. Jadi saya biarkan saja, nggak saya ladenin gitu ya. Tapi saya deketin terus gitu ya. Kemudian saya share gitu, saya share. Saya sering kadang-kadang menanyakan kabar ke beliau. Kemudian suatu saat ada webinar Pak Putu, saya juga nawarin ke beliau. Alhamdulillah setelah webinar itu berubah ya beliau, cara pandang beliau. Akhirnya beliau minta ini apa namanya minta ketemu sama saya dan alhamdulillah setelah ketemu kita ngobrol, kita diskusi, beliau langsung member 4 orang ya di bawah jaringan dia gitu seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali ya apa namanya ketulusan dan apa namanya cinta kita itu memang harus kita selalu tunjukkan kepada orang-orang ya yang ingin kita dekati ya. Karena memang dalam Paras ini adalah bisnis yang mengutamakan pelayanan ya. Iya. Betul sekali kata Pak Putu. Paras itu hadir dari cinta untuk melayani. Jadi Wow, itu yang keren saya keren. Ya, utamakan gitu. keren Bu Yanti ya, luar biasa memang pembawaannya nih. Ada yang komen sosoknya Bu Yanti sangat lembut tapi pantang nyerah kalau pepet orang. Wah, nih Bu Parani nih leadernya nih yang nyampein ya. Luar biasa. Berarti Bu Yanti sampai ada 60 grup Bu Yanti. Itu grup itu komunitas itu Ibu Yanti diundang apa Ibu Yanti yang inisiatif masuk ke grup itu? Itu pertanyaan saya nih Bu Yanti. Di grup Ada apa aja itu? ada yang diundang, ada yang saya masuk ya karena biasanya ada tautan seperti itu. Memang kadang-kadang ada dari grup perusahaan lain gitu ya. Tapi saya kan kita harus ini ya apa namanya punya mental baja ya, tidak mudah menyerah. Jadi saya nggak fobia dulu. Oh ini grupnya perusahaan lain, saya nggak masuk. Enggak, saya malah masuk. Saya malah masuk. Kemudian apa namanya mengadakan pendekatan ya ke salah seorang yang saya kadang-kadang saya pakai feeling gitu. Ini kira-kira siapa ya yang bisa saya dekati ya. Dan ini apa namanya satu lagi yang penting ini Pak Wayan, doa Ya, ya. Saya selalu sebelumnya itu selalu mengandalkan itu ya Tuhan ya istilahnya saya tidak bisa merebut hati orang ya. Saya tidak bisa mendekati hati orang kalau tanpa bantuan dari Tuhan ya. Jadi ya itu apa namanya doa-doa itu yang selalu saya jadikan sebagai apa namanya sebagai sandaran ya gitu. Jadi wow. apa namanya ya alhamdulillah sih meskipun mereka dari produk dari perusahaan lain mereka juga ini mau mencoba Faras gitu. Bahkan lucunya lagi mereka mengatakan, Bu saya ini padahal agen perusahaan X gitu. Tapi kenapa ya saya kok pengen mencoba Faras gitu. Terus saya ketawa juga gitu. Kok ini nggak yakin sama produknya sendiri gitu. Coba Mbak ini apa namanya Mbak coba nanti Mbak kalau sudah coba Mbak akan tahu hasilnya. Saya bilang gitu. Ya alhamdulillah Wow. yang seperti itu banyak Pak Wayan ya. Iya, 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 iya. Keren, keren Bu, keren. Ini luar biasa ya. Ini kalau kita bilang nih Bu Ari Rusita komen ini doa sebagai sandaran. Wow, keren. Doa itu berarti niat ya, niat yang baik ya Ya. untuk sentuhan dengan cinta luar biasa ini ininya beliau ya luar biasa. Tapi ngomong-ngomong gimana Bu ketika Ibu masuk dan lain sebagainya itu pernah nggak menemukan kendala atau tantangan apa yang pernah Ibu hadapi gitu? Atau kendala apa contohnya nih biar biar teman-teman yang lain nih udah banyak nih bilang mau akan ngikuti gitu semangatnya luar biasa mau follow nih kira-kira Ibu bisa cerita silakan Bu. Iya, gini Bli, apa namanya Paras ini memang perusahaan luar biasa. Saya terima kasih sekali kepada Pak Putu sebagai apa namanya mentor saya, leader utama ya. Apa namanya? Saya merasa bahwa saya berada di gerbong kereta api yang tepat dengan masinis yang handal, ya. Karena beliau seorang visioner, jadi beliau itu sudah tahu ini kira-kira kalau ada kendala yang seperti ini harus bagaimana. Jadi
memberikan pelatihan-pelatihan ya, juga Ibu Satpi Prani, Pak Gede Suprayana, juga Pak Wisnu itu ini sekali banyak jasanya kepada saya ya. Ya, kendalanya yang utama memang ketika masalah pandemi seperti ini, saya biasanya kan offline, bertemu dengan orang, saya suka silaturahmi karena silaturahmi itu mendatangkan rezeki ya, seperti itu. Jadi saya dulu kalau awal-awal mengenal Faras itu saya marketing agresifnya itu bukan menjual, tapi saya mencari orang yang sakit ya. Jadi saya pasang mata dan telinga saya siapa orang-orang sekitar saya atau teman-teman saya yang sakit, kemudian saya datang, saya balur seperti itu. Nah, itu kan offline. Kemudian juga sering saya memberikan balur-balur gratis. Nah, ketika masa pandemi, otomatis kan kita nggak bisa seperti itu ya. Jadi berarti saya harus belajar gitu, belajar dan bertumbuh. Itu kan pesannya Pak Putu begitu ya. Jadi ya mohon maaf, saya setengah mati sebenarnya saya belajar online ini. Bagaimana harus ini di FB, IG ya. Tapi di satu sisi saya agak gimana gitu, tapi saya merasa bahwa saya harus belajar gitu. Break the limit itu ya. Jadi pas sekali dengan ini kayak dobrak gitu. Terus saya bikin video. Saya bilang ya Allah, saya itu nggak bisa sebenarnya kalau disuruh depan kamera terus ngomong terus saya share itu malu sebenarnya, saya itu pemalu. Ya, tapi karena pingin sukses ya, berarti saya harus, jadi saya lawan itu rasa malu saya ya. Jadi saya ingat sekali kata-kata menjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Jadi itu ya. Keren Bu Yanti. Ini sebelum pertanyaan terakhir, saya dapat bocoran nih dari orang dekatnya Ibu nih. Ibu ini adalah sosok yang sangat cepat sekali akrab katanya dan dekat dengan orang. Dan katanya Ibu tuh punya prinsip satu hal nih. Kalau belum dapat, belum mundur. Benar nggak Bu? Boleh dibagi tipsnya. Power of love ya. Jadi saya merasa saya punya banyak cinta untuk orang lain ya. Maksudnya dalam hal saya ingin selalu berbagi apapun, apalagi berbagi informasi. Dan ini Faras ini kan luar biasa ya. Sebarkan cinta ke seluruh dunia. Sebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Itu nancep banget ke saya itu. Wih, langsung ini saya banget ini. Saya suka gitu. Jadi setiap saya kalau pergi itu dimanapun dan kapanpun tuh saya selalu berusaha apa sih yang bisa saya lakukan untuk orang lain gitu ya, seperti itu. Jadi ya itu yang membuat cepat akrab ya. Bahkan saya ada cerita ini, ada seorang dokter dari Bali, waktu itu saya mau ke Bali, mau STV, saya nggak tahu kalau beliau itu dokter. Jadi kita duduk di paling belakang pesawat gitu. Terus beliau itu biasanya katanya tidur, tapi nggak tahu kenapa kok ingin ngobrol dengan saya. Jadi saya memang biasanya kita saling berkenalan gitu, menyapa. Terus kemudian saya bilang kok dok, saya maaf waktu itu belum tahu kalau dokter. Saya bilang ibu kayaknya kok pucat ya, saya bilang gitu. Oh iya ini agak masuk angin. Oh iya Bu, sini Bu, saya kerok. Jadi saya itu kerokan di atas pesawat gitu. Kebetulan saya bawa press care ya, saya kerokin gitu. Saya foto, Bu ini merah, katanya bilang gitu. Wih iya kok merah ya? Ih saya suka sekali nih baunya, ini apa ini? Gitu. Baru saya cerita Faras. Terus katanya, ih saya bersyukur sekali loh. Saya tadinya biasanya itu tidur, ini kok tadi saya kenalan sama Bu Yanti, saya terus jadi dikeroin, jadi enak, saya pusing saya hilang gitu. Nah setelah itu berlanjut seperti itu Pak Wayan. Jadi keren, luar biasa. Kekuatan cinta itu luar biasa. Luar biasa. Iya, benar sekali Bu, dari cinta untuk melayani luar biasa. Kepada makhluk ya. Iya, benar Bu, keren.
Luar biasa, Bu. Sebagai penilaian terakhir, Bu, ini apa Oke. target Ibu bersama Paras di 2021, Bu? Ini biar kita tahu juga semua. Ya, ya. Alhamdulillah kemarin bulan Januari 2021 saya bertekad untuk mengejar promo ini kompetisi mobil ya, City Car ya. Saya beranikan diri. Tadinya saya apa bisa ya, tapi semuanya itu memang harus yakin ya, harus yakin dan nekat ya. Kalau orang Jawa bilang, apalagi orang Surabaya, bonek, bondo nekat itu. Jadi saya Bismillah gitu. Ternyata saya yang tadinya tidak yakin, kemudian saya bertekad itu jalan itu sepertinya lempeng, kasih ada kemudahan gitu Pak Wayan. Jadi saya alhamdulillah sudah kualifikasi untuk yang pertama bulan Januari ya, untuk 6x25 City Car. Nah, mudah-mudahan bulan ini saya bisa mengejar kembali ya. Kemudian mudah-mudahan nanti juga yang ketiga ya, akhirnya saya bisa punya mobil sendiri biar saya bisa kemana-mana, bisa lebih mengenalkan Paras juga ini lebih jauh lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian ini saya juga ingin, target saya tentu saja ingin bisa menghadiri ini ya, ulang tahun Paras yang pas setengah tahun gitu, seperti itu. Untuk Oke, Bu Yanti luar biasa. Ini semua bilang terinspirasi, luar biasa, mantep banget Bu Yanti, keren. Wah, ini semua peserta Yan, terinspirasi. Ya Bu, ya Pak, ya Pak. Ini Pak Putu hadir ternyata. Pak Putu silakan. kasih saya ngomong bentar ya. Ya silakan Pak Putu silakan. Saya baru bangun, udah langsung hilang ngantuk saya gara-gara Bu Yanti nih. Sorry tapi saya nggak nunjukkan wajah ya, Iya, ya, karena Pak Putu belum silakan. mandi, Nah, belum mandi. malu-maluin. Disebut-sebut namanya, Iya, jadinya Pak Putu enggak, bangun ini. enggak apa namanya, dengerin Bu Yanti langsung hilang ngantuk saya. Nggak tahu. Bu, semangat pagi. Pagi Pak Putu. Wah, Ibu menginspirasi sekali. Baru saya dengar ceritanya malah dari sini. Saya nggak tahu. Ternyata Ibu udah 6x25. Awalnya terus terang Bu, saya tanya aja deh. Awalnya saya nggak yakin Bu Yanti ini bisa sukses nih, orang ini kok yakin sekali bisa sukses. Ceritanya gimana caranya saya nolong, saya juga nggak tahu caranya nolong Ibu. Dan sekarang saya ngelihat Ibu benar-benar 6x25. Saya ngelihat dari sosok aja nggak meyakinkan Ibu bisa sukses. Gimana? Ibu udah punya FB belum? Belum. Punya Instagram? Enggak. Terus buka dong Bu, gimana caranya buka? Sakit hati saya dengerin ceritanya Ibu itu. Orang FB nggak punya gimana? Orang zaman dah canggih gini. Terus punya WA punya. Apa yang Ibu bisa lakukan? Ya sebisa saya gitu. Coba deh Bu ceritain. Saya puyeng dengernya. Hal yang tidak mungkin Ibu lakukan, Ibu bisa sukses. Kalau Ibu aja bisa, masa orang lain enggak gitu, jadinya saya berpikir sekarang. Iya, betul. Penasaran aja sih Bu. Dan satu lagi ya, selamat lah Bu, udah 6x25. Mudah-mudahan bisa 2 kali lagi. Ibu terbukti bisa sukses dan lebih besar. Tuh, ini Putri juga bilang selamat Bu Yanti. Ya, terima kasih. Hebat Bu Yanti ya, selamat ya. Tuh Putri ngomong. Ya, Ya, menginspirasi Bu, jauh lebih hebat. Kedekatan, hubungan itu menarik. Ibu bisa ngotot dengan satu orang, padahal kelemahan Ibu satu bidang, tapi Ibu bisa gunakan kekuatan yang lain dengan pendekatan pribadi. Saya kan bilang kemarin itu silent marketing itu, ternyata Ibu sosok silent marketing tidak kelihatan. Orang nggak ada yang kenal Ibu loh di Paras ini. Tapi kan silent, Ibu diam-diam bergerak one on one, satu ke satu dengan kekuatan cinta itu. Akhirnya Ibu bisa 6x25. Orang lain pada heboh, Ibu kayak orang gerilya satu-satu tanpa kekuatan, nggak punya senjata apapun loh tuh Bu. Apa senjata Ibu? Awalnya saya bilang buat jampi doanya itu tadi. Iya, Facebook nggak punya. Apalagi buat iklan di Facebook. Gimana caranya saya pikir. Pokoknya Ibu jalan sebisanya, kan saya bilang gitu.
Coba deh Bu ceritain lagi, menarik kok saya dengerin ini. Buat saya semangat. Apa menjadi kekuatan Ibu bahwa dengan kelemahan Ibu bisa menjadi yakin bisa lebih baik dari orang lain, Bu? Ya, yang pertama itu tadi Pak ya, saya punya niat baik gitu. Saya terus terang Pak Putu, saya bergabung di Faras itu yang utama sebenarnya, mohon maaf bukan masalah materi ya, tapi saya ingin berbagi gitu, sesuai dengan motonya Faras ya, hadir dari cinta untuk melayani. Itu saya banget gitu, saya suka. Sebelum saya di Faras saya memang suka seperti itu gitu. Suka bakso dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita itu sudah punya niat yang tulus gitu ya, punya niat baik gitu, saya yakin Allah itu akan ini memberikan bantuan dari arah manapun gitu ya, memberikan rezekinya gitu. Jadi yang terpenting itu memang cinta ya, cinta dan pelayanan itu kepada sesama kita gitu. Jadi ketika kita menawarkan kemudian ditolak, kita nggak sakit hati. Karena kan tujuan kita untuk memberikan informasi. Dia mau terima atau tidak, kita nggak usah sakit hati gitu ya. Kemudian di sini juga kita harus sabar ya, telaten. Itu benar-benar teruji ya. Jadi Iya, kita Bu sudah Yanti, saya tahu persis Bu Yanti bahwa kesulitan bisnis ini adalah ditolak. Rata-rata orang yang seperti Bu Yanti memang punya niat baik untuk nolong orang, terus apalagi apa yang bisa dilakukan. Cuma kan biasanya Bu, Ibu kita prospek 10 orang, saya ngelihat pengalaman orang ini Bu, dan pengalaman saya juga 20 tahun yang lalu. Sangat sangat gampang sekali orang patah semangat ketika kita prospek 5 orang, 5-5-nya nolak. Ibu pasti ngalamin kan, dari 60 grup itu ada ratusan orang di dalamnya. Ibu prospek satu-satu, kan nggak semua orang terima, Bu, ditolak. Mesti lebih banyak ditolak sama diterimanya. Dan itu orang mungkin nggak lihat. Ibu bisa ceritain itu gimana caranya mengatur perasaannya Bu Yanti supaya penolakan itu tidak menjadi saya ingin nolong orang kok malah saya misalnya diketawain, misalnya apa gitu kan, pastilah Ibu kan nggak ceritain itu. Nah, bagaimana ngatur perasaan Ibu, hati Ibu, niat berbagi tapi kan kadang dilecehkan, kadang ya dicuekin seperti tadi minyak sebelah malah kita dijelek-jelekin kayak gitu-gitu tuh kan pasti banyak ngalamin seperti itu, Bu. Mengatur hati kita supaya terus stabil, bergerak, deketin satu-satu itu gimana, Bu Yanti? yang pertama itu tadi Pak Putu. Tapi bener nggak ada penolakan? Itu cerita dulu. Ya ada. Tapi karena cinta saya itu lebih besar gitu. Kalaupun merasa yang disakiti seperti itu kan nggak saya rasakan gitu. Karena saya tulus hanya ingin membantu dia gitu. Tapi kalau dia nggak mau dibantu ya sudah gitu. Tapi saya biasanya tidak menyerah begitu gitu. Saya cari cara lain gitu. Ibaratnya kalau sudah ada dalam cengkraman saya itu jangan sampai ini lepas gitu. Pokoknya kalau Ibu sudah deketin, apapun terjadi harus dapat. Iya, jadi kalau misalkan satu daerah itu ya saya mau untuk apa namanya datang gitu, mendatangi rumahnya gitu. Saya pernah malam-malam itu Pak Putu ada apa namanya yang sakit ya, itu saya dengan apa namanya penuh rasa iba ya, ini orang kok ini apa namanya sakit sampai lama gitu. Saya sampai keluar kota itu malam hari itu buat saya nggak masalah karena saya punya niat baik gitu. Jadi apapun ya kalau dengan cinta itu nggak akan terasa ya. Makanya jalani Faras ini dengan penuh cinta, dengan tulus gitu ya. Apa sih ininya kita? Yang utama itu menurut saya ya memang pelayanan. Tapi kalau sudah melayani gitu ya, itu rezeki itu akan datang sendiri gitu. Kita nggak usah ngejar, rezeki yang akan ngejar kita. Itu ininya prinsip saya, apa namanya, keyakinan saya seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu Yanti, menarik jawabannya. Terus bagaimana membuat mitra bawah Bu Yanti aktif di Faras? Kan orang sakit itu kan nggak mungkin mau jalan kan di Faras, Bu. Sembuh dia paling jadi teman, tapi untuk menjadi 6 kali 25, kalau Ibu bergerak sendiri itu nggak mungkin, pasti nggak mungkin, karena butuh kekuatan duplikasi, power of duplikasi itu berarti Ibu butuh grupnya aktif. Nah, bagaimana membuat grup itu aktif? Apakah memanfaatkan acara, atau kalau memanfaatkan acara gimana caranya menggiring orang ikut gitu? Coba Ibu ceritakan, Bu.
sampai Iya. terjadi 6,25 grupnya bisa aktif? Ya itu tadi Pak Putu, saya selalu membangun komunikasi ya ke tim-tim saya gitu ya. Tapi biasanya orang yang sembuh itu saya sadarkan Pak Putu, kan Ibu sekarang udah sembuh ya. eh, apa Ibu nggak ingin berbagi pada yang lain? Seperti itu Pak Putu. Dan alhamdulillah mereka mau, mereka nurut ya. Mungkin karena setipe ya. Jadi sama, oh ya saya kan sudah sembuh. Jadi saya juga ingin berbagi. Itu yang saya tumbuhkan, kesadaran itu. Jadi akhirnya mitra-mitra saya kebanyakan ya ini orang-orang yang memang sembuh dari sakit, kemudian dia ingin berbuat yang sama dengan saya, seperti itu. Mentalnya Bu, bisa membuat mental seperti Ibu juga Bu? Iya, alhamdulillah Pak Putu. Tanpa kadang tuh mereka membalur tanpa dibayar gitu ya. Itu ini apa namanya, enggak masalah buat mereka. Saya sampai alhamdulillah gitu, mereka itu saya selalu menekankan percaya gitu. Rezeki itu yang mengatur Allah ya. Jadi kita kerjakan yang terbaik, kita berbuat ya. Apa kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan memberikan rezeki dari arah manapun. Begitu. Oke Bu Yanti, biar nggak ganggu waktunya. Selamat ya buat Bu Yanti, 6x25. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa melihat, tidak mesti harus menjadi orang hebat, tapi menjadi sosok yang penuh cinta, penuh melayani, memberikan yang terbaik, bisa sukses di Paras. Seperti itu. Pokoknya sekali lagi selamat Bu, nanti datang ulang tahun Paras. Buat teman-teman yang lain juga. Satu Jadikan lagi Pak Putu, saya apa? udah Ya, yang saya punya itu mental baja Pak Putu. Jadi apa kalau itu mental baja? Coba jelasin apa yang Ibu membuat ditolak maju terus gitu. Saya akan di- cari cara gitu, akan cari cara gimana. Entah saya apa namanya pendekatan itu kan banyak ya Pak Putu ya. Jadi misalkan saya mendekati orang itu apa kesukaan dia itu saya ini apa saya pelajari, kemudian ngobrol lagi. Jadi ngobrol selain Paras dulu, kita ngobrol hobinya dia apa gitu. Nanti kalau sudah nemu, saya balik lagi ke Paras begitu. Bu, telaten banget. Itu saya ingat saya dulu yang 10-20 tahun yang lalu. Itu telaten. Jarang orang yang bisa telaten kayak gitu loh, Bu. Kalau udah ditolak ya udahlah biarin gitu. Ini Bu sakti banget ini. Betul. Jadi itu malah selain saya kalau ditolak itu malah tantangan. Apa ya kira-kira ya? Bagaimana ya caranya saya meruntuhkan apa namanya tembok itu tadi ya? Bagaimana saya caranya supaya orang ini? Ibu sempat prospek orang sampai berapa lama Bu sampai dia join Bu? Sempat berbulan-bulan Bu? Sampai? Mingguan Pak. Ya. Mingguan. Ya. Kalau berbulan-bulan itu enggak sampai, karena biasanya kalau saya deket gitu ya, saya lihat ini orang prospek gitu ya sudah kita datengin gitu. Kalau kita datang bawa hadiah gitu kan, itu kan sudah membuat apa namanya kedekatan itu Pak Putu. Jadi kita memang harus banyak ide ya, banyak inovasi dalam hal apa namanya rekrutmen ya seperti itu. Oke Bu Yanti, selamat ya. Saya Kasih. kembalikan sama Pak Wayan biar nggak ganggu acaranya. Saya senang dapat diskusi langsung dengan Bu Yanti. Jadi kapan-kapan saya main Surabaya deh. Selamat Bu Yanti. Silakan Wayan lanjutin sama Bu Yantinya. Terima kasih Pak Putu, luar biasa. Sayurku, sayur kubis, banyak rumah berlapis-lapis. Kalau ingin jalankan bisnis Paras yang paling manis. 1, don't quit. 2, break the habit. Baru kemudian break the limit, tembus batas. Pada saat itulah kesuksesan menjemput Anda semua.